وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, ini adalah tentang konsekuensi li'an. Kita masuk di bab hadonah. Silakan sambil ini. Oh, HP gue tak bawa ya. Jadi kemarin tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu dan aneh. Mbak, tolong mintakan HP ku yang warna merah, Mbak. Siapa aja boleh. Hadonah adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri. Yaitu anak-anak kecil diampu. Jika kedua orang tua terpisah, baik karena perceraian atau karena meninggal, maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil atau belum memayis menurut mazhab Malikiyah adalah siapa nih yang berhak mengasuh? Jadi mungkin cerai, mungkin meninggal. Siapa yang berhak mengasuh? Yang pertama ibunya, selama belum menikah lagi. Ini kalau orang paham tuh enak loh. Oh, cerai kita, ya anaknya masih kecil, pegang. Ibunya, nikah lagi, ambil bapaknya. Anak itu maksudnya. Ya. Kalau sekarang kan enggak, cerai, sekono, melu bapakmu. Atau melu mbokmu, Pak Erang ngurus. Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan anaknya. Ini adalah ijma ulama diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bni hada kana batni. Anakku ini perutku lah yang mengandungnya, lahu wi'a. Lahu wi'a, wi'a itu wadah. Perutku ini yang dulu jadi wadahnya, sengimbol. Bocah iki biyen tak gembol ning wetengku gitu nek Jawa. Penak kayak gitu. Wasad yi lahu sikoan wa hijri lahu hiwaan. Nah, jadi bahasa-bahasa yang penuh apa ya istilahnya? Penuh sajak. Kemudian susukulah yang diminumnya. Lahu sikoan, sikok ini diminum. Wa hijri lahu hiwaan, dan pangkuan kulah yang hewa yang melindunginya, menjaganya. Jadi ibu-ibu itu kayak gini nih kalau menghayati punya anak. Perutku ini dulu yang jadi gembolannya, susuku ini dulu yang dihisapnya, dan pangkuanku ini dulu yang menjaganya, menghangatkannya. Wa inna abahu, dan bapaknya tolakoni menceraikanku, wa aroda ayantazi'ahu minni, dan dia pengen membawa anak ini pergi dariku, mencabutnya dariku. Faqala lah Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, anti ahaku bima lam tankihi. Kamu lebih berhak atas anak ini selama kamu belum nikah lagi. Itu. Ya, jadi ini hukum asalnya kalau anak-anak ini masih kecil, masih imut, ya apa ya, balita kali ya, balita, maka itu dipegang oleh ibunya. Dan sebagai mantan bapak, maaf, mantan suami, mantan bapak nggak ada ya, mantan suami, itu tetap wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut selama belum menikah ibunya. Tapi kalau menikah ibunya, ya ibunya tahu diri, nyoh anakmu, aku wis nikah meneh. Karena jangan sampai bikin konflik gitu. Makanya kalau di Indonesia tuh, kalau nikahin janda itu udah aku yakin itu udah sepaket sama anaknya. Gitu. Maka ya tinggal kuat-kuatan ilmu. Gitu. Kalau kamu kuat tanggung janda anak 10 ya, lanjutkan perjuangan. Insya Allah pahala besar. Padahal sebenarnya hak dari seorang suami yang baru ini ya cuman menikahi jandanya aja. Anaknya ini kembali kepada bapaknya, pada mantan suaminya. Tapi di kita nggak terjadi kayak gitu. Terus kalian udah paham ini, terus habis itu nikahi janda, senang banget sama jandanya, begitu dinikahin anaknya mau buang gitu ya, nggak bisa. Ya, jadi jangan juga jadi sebab masalah juga gitu. Ini yang ngambil HP ke Amerika, bro. Yang kedua, nenek dari pihak ibu. Jadi kalau ibunya nggak bisa, maka neneknya. Neneknya berarti ibunya ibu gitu toh. Masih. Bentar ya. Semalam tuh ada pertanyaan, lupa saya forward ke Mas Eko. Tuh, cadang kan.
ibu. Kemudian yang ketiga, bibi dari pihak ibu. Jadi kalau mbahnya nggak ada, maka adik atau kakak dari ibunya, karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti kedudukan ibunya. Nah, bentar, cari dulu pertanyaannya. Satunya. Mbak, yang lain ambilin apa saya yang silver, Mbak? Siapa aja? Nisa lagi. Put, gantian. Yang ketiga, bibi dari pihak ibu. Nah, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu menduduki kedudukan sama dengan ibu. Nah, ini artinya berlaku gini, kalau ibumu nggak ada, sudah meninggal, ya nggak punya ibu ini, tinggal bapaknya doang, maka jangan beranggapan kalau kebaktian kita kepada ibu itu selesai. Tidak. Karena Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil bahasanya bibi dari pihak ibu itu sama kedudukannya dengan ibu. Jadi kamu kalau mau berbakti sama ibumu yang udah nggak ada, selain mendoakan beliau, ya kita juga bisa mendatangi bibi kita. Jangan malah berantem sama bibinya. Kemudian yang keempat, kalau itu juga nggak ada, maka bisa kepada nenek dari pihak bapak. Atau yang kelima, saudara perempuan anak tersebut. Misal dia ternyata jandanya anaknya beberapa, nah, kemudian di situ ada anak perempuannya yang gede, maka yang kecil-kecil bisa ikut sama anak perempuannya. Ya, terima kasih. Nah, saya cari dulu. Tolong diketik ulang masih ke pertanyaan ini. Pertanyaan ini mungkin kalian nanti kok jadi orang tua itu akan ditanyakan ke kalian. Kemudian yang ke mana nih? 6. Bibi dari pihak bapak. Kemudian yang ketujuh, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang kedelapan, orang yang menerima wasiat, artinya kalau ada wasiat. Yang kesembilan, orang yang paling utama adalah asobah. Asobah itu ya orang-orang yang mendapatkan hak waris sisa ketika sudah dibagi kepada ahli waris yang lain. Yaitu anak laki-laki, anak perempuan, dan seterusnya. Jika anak tersebut telah memayis berusia 7 tahun, maka ia diberikan pilihan. Ya, kalau di hukum kita itu kalau nggak salah 13 tahun, 13 atau 15 tahun. Diberikan pilihan mau ikut bapak atau ibu. Ini adalah madhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna zauji yuridu ayyadhaba bibni. Wahai Rasulullah SAW, suamiku pengen pergi bersama dengan anakku. Waqad saqani min bi'ri abi aina bata. Dan aku sudah memberikan minum dia air minum dari sumur Abu Inabah untukku dan dia sangat bermanfaat bagiku. Jadi anaknya ini menolong banget. Jadi wanita itu kan nggak bisa atau nggak gampang untuk keluar rumah. Nah anaknya ini pengen digondol sama suaminya pergi. Suaminya pengen minggat tuh anaknya. Nah anaknya ini sangat membantu ibunya ini mungkin karena sakit atau apa. Dia bisa ngambil air di sumur Abu Inabah. Kemudian Rasulullah bersabda, berundinglah kalian berdua mengenai anak itu. Kemudian suami berkata, siapa yang menolak hakku terhadap anakku? Siapa yang mau merebut anakku? Maka Nabi SAW bersabda, ini adalah bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kau kehendaki. Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya, lalu ibunya membuatnya pergi. Jadi disuruh milih, ya umur 7 tahun. Artinya kalau ada permasalahan dan permasalahan ini memuncak, kemudian dengan kita terjadi perpisahan, ya rebutkan anak, maka anak itu punya hak untuk milih, jangan dipaksa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabat. Selesai. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.